Banyak dari para komputeris di Indonesia itu masih bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan prosesor golongan x86 itu? Nah, pada dasarnya prosesor golongan x86 itu adalah prosesor yang biasa didesain untuk digunakan pada PC, baik itu PC desktop, PC laptop maupun PC server. Jadi seperti prosesor-prosesor yang dibuat oleh perusahaan Intel dan AMD itu sebagai contohnya, itu adalah prosesor-prosesor golongan x86. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, nama prosesor itu masih berupa kode angka. Jadi pada awalnya sekitar tahun 78 itu ya, itu keluar prosesor yang diberi nama 8086. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya muncullah prosesor baru yang diberi nama 80186. Dan dengan bertambahnya waktu, keluar lagi prosesor yang lebih baru lagi dan diberikan kode 80286. Begitu seterusnya sampai muncul yang 80386 dan 80486. Mari kita perhatikan nama prosesor ini, kode-kodenya yang berupa angka, selalu berakhiran dengan angka 86. Namun angka yang di depannya ini selalu berubah-ubah. Angka yang berubah-ubah itu akhirnya disimbolkan dengan X, huruf X. Sedangkan angka 86-nya tetap ditulis 86. Sehingga prosesor golongan ini disebut dengan nama x86. Itu awal mula munculnya istilah 86. Nah, dari prosesor-prosesor inilah prosesor produksi Intel dan AMD dikembangkan. Jadi misalnya setelah prosesor 80486 ini keluar, setelah itu diproduksi yang lebih baru lagi. Intel membuat prosesor tersebut dengan nama Pentium. Jadi waktu itu ada Pentium Klasik, Pentium MMX, Pentium Pro, Pentium Overdrive, Pentium 2, kemudian Pentium 3, Pentium 4, dan seterusnya hingga Pentium D, Pentium Dual Core, kemudian Core 2 Duo, Core 2 Kuat, Core 2 Extreme, hingga masuk akhirnya ke Core i, ya, ke Core i3, Core i5, Core i7, dan sebagainya. Itu semua adalah perkembangan dari prosesor ini yang berkembang dari tahap ke tahap. Jadi mereka itu sebetulnya turunan dari prosesor ini. Nah, prosesor-prosesor ini semua karena merupakan turunan dari ini, maka dikatakan seluruh prosesor tadi itu adalah golongan prosesor x86. Sama contoh yang untuk AMD ya. Nah, setelah muncul 80486, kemudian AMD produksi barunya setelah ini diberikan nama ada Athlon, ya, kemudian ada Duron, ada Sempron, ada Turion, kemudian ada Athlon 64, kemudian ada Phenom, ya, ada Opteron. Nah, Opteron itu yang untuk server itu, kemudian ada Ryzen sekarang itu ya, Threadripper dan sebagainya. Nah, semua itu disebut prosesor golongan x86. Karena prosesor itu semua merupakan turunan daripada prosesor-prosesor awal ini, yaitu prosesor golongan x86. Jadi semua produk tadi itu disebut prosesor golongan x86. Nah, itu awal mulanya muncul istilah x86. Nah, patut diketahui, pada masa berikutnya muncullah istilah lagi. Jadi ada golongan x8616, kemudian x8632, kemudian x8664. Apa yang dimaksud? Nah, angka yang di belakangnya ini ada 16, 32, 64, itu menunjukkan lebar bus datanya. Nah, apa sih lebar bus data? Silakan Anda melihat video-video di awal-awal yang sudah pernah kami bahas, ya. Di situ Anda bisa melihatnya kembali. Nah, patut dicatat di sini, prosesor 8086, kemudian 80186 dan 80286, ini prosesor ini memiliki lebar bus 16 bit. Nah, akhirnya golongan prosesor ini disebut x86
16. Nah, kemudian yang 80, 386, 80, 486, dan seterusnya ada Pentium sampai Pentium 2, Pentium 3, dan sampai Pentium 4. Itu adalah prosesor yang lebar busnya 32 bit. Nah, setelah Pentium 4 yang pertengahan itu, sampai akhirnya ke Pentium D, Pentium Edition, Pentium Dual Core, Core 2, Core 2 kuat, Core 2 Extreme, Core i3, Core i5, Core i7, ya Core i9. Nah, itu semua golongan prosesor X8664 karena lebar busnya itu 64 bit. Sama AMD juga gitu. AMD yang mulai dari Athlon 64 ya sampai seterusnya sekarang itu sampai Ryzen, Threadripper dan sebagainya itu golongan X8664, lebar bus datanya itu 64 bit ya. Jadi ini menunjukkan lebar bus datanya. Jadi prosesor sekarang ini semuanya mayoritas sudah 64 bit sehingga dia golongan X8664. Nah, perlu diketahui di sini ada yang menyebut loh itu bukan lebar bus. Nah, lantas apa kalau bukan lebar bus? Loh itu ukuran dari alamat memorinya. Betul. Alamat memori, jadi memori yang bisa dialamati, itu juga berkaitan dengan lebar bus ini. Contohnya ya, ini aja saya ambilkan yang prosesor 32 bit ini. Nah, ini memorinya, memori utama itu ya, itu maksimumnya 4 GB. Kalau lebih dari itu nggak bakalan bisa disimpan. Jadi maksimumnya itu. Dari mana? 2 pangkat 32. Itu 4 GB. Maksimumnya segitu. Kalau bagaimana kalau yang golongan X8664 jadi prosesor yang golongan 64 bit lebar bus datanya, berapa banyak data yang bisa dialamati? Jadi memorinya itu maksimum berapa ukurannya? Wah, itu besar sekali. Itu 16 exabyte. Sangat besar. Nah, jadi di sini ini disebut lebar bus data, oke. Jadi dia ukuran dari alamat memorinya betul. Maksudnya memori yang bisa dialamati. Jadi memori yang bisa digunakan untuk menyimpan data itu berapa ruangan besarnya. Menandakan itu juga. Dan ada yang mengatakan, oh itu ukuran dari register. Betul. Itu semuanya berkaitan dengan lebar bus data tadi. Nah, ini yang prosesor yang memiliki lebar bus 32 bit, itu pada awalnya dulu itu disebut dengan nama golongan X8632. Artinya X86 adalah prosesor golongan X86 yang lebar bus datanya 32 bit. Akhirnya itu disebut juga dengan nama pendek X86 saja. Jadi X86 saja. Ini bisa rancu dengan ini nanti akhirnya ya. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan kayak begitu saat itu. Dan disebut juga dengan nama IA32. IA ini Intel Architecture. Ya. Arsitektur Intel gitulah ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya Intel Architecture. Jadi disebut juga IA32. Sama ketiga istilah ini. Sedangkan yang X8664 itu akhirnya biasa disebut dengan nama pendek X64 saja. Jadi ini sama X64 dengan X8664. Akhirnya Intel menyebutnya dengan Intel 64 khusus untuk prosesornya dia. Jadi sebetulnya ini adalah fitur teknologi nanti ya. Dia nyebutnya dengan Intel 64 atau EM64T. Yang AMD malah nyebutnya AMD 64. Jadi ini sebetulnya sama saja ya. Sama saja istilah itu 64 bit lebar datanya. Nah, ini tadi penjelasan mengenai prosesor golongan X86. Jadi kalau kita simpulkan prosesor golongan X86 itu adalah prosesor-prosesor yang biasa didesain untuk PC, baik PC desktop, PC laptop maupun PC server yang biasa dibuat oleh perusahaan Intel dan AMD contohnya.
Jadi prosesor-prosesor yang didesain untuk PC tadi, seluruhnya mulai dari awal sampai yang terbaru sekarang ini, itu masuk pada prosesor golongan x86. Nah, baiklah, akan kita lanjutkan bahasan berikutnya pada sesi yang akan datang.